yang laki-laki nggak pada ada? Mohon bantuan. Iya, cuma ada 3 orang, Bu. Sama siapa? Siapa? Naufal. Iya, nggak ada Arif, Hafiz, Rizky. Tadi pas sesi tilawah cuma ada Naufal aja. Yang 3 orang itu belum ada. Baik, kita akan mulai aja. Oh, tuh baru datang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mengulang masalah sholat, jangan bosen. Sampai saat Ibu selalu bilang di kelas PAI, sampai saat ini kami pun para guru terus belajar tentang sholat. Hari ini kepada yang sudah paham, jadi refresh. Pada yang belum paham ya harus paham dulu. Standar minimalnya gerakan dan bacaan benar. Itu standar minimal. Kemudian selanjutnya paham ada beberapa perbedaan. Dan yang selanjutnya adalah mengerti artinya. Ya, kalian bisa mengukur diri kalian sendiri. Raka, saya sedang di mana sekarang? Apakah sudah benar gerakan dan bacaannya? Kemudian, Ci, kamu bisa mengukur apakah kalau benar dan bacaannya dan gerakannya sudah benar, apakah paham ada beberapa perbedaan dalam tata cara sholat? Kemudian kalau sudah begitu, misalnya Kak Hikmat, udah mah paham arti dari setiap bacaan sholat yang dibaca. Levelnya begitu. Itu minimal untuk anak Alka sampai K10 itu harus bisa. Nanti K11, K12 tentang sholat ini akan terus diulang, di-upgrade. Itu kebijakan dari amanat dari pembina Yayasan Al-Kausar bahwa kami guru-guru PAI untuk membahas tentang sholat terus gitu. Jadi jangan bosan ya, karena levelnya udah beda-beda. Nah kalian sendiri yang mengukur, aku ada di mana? Oh bacaan sholatku kayaknya masih ada yang salah-salah. Oh gerakanku, aku belum konfirmasi. Benar nggak gerakan sholatku selama ini? Oh aku belum tahu tuh kalau ada beberapa cara sholat yang berbeda. Cara takbir, cara atahiyat, ya misalnya. Oh aku udah tahu itu. Apakah setiap gerakan, setiap doa dalam sholatnya udah paham? Udah ngerti, bukan paham ya, minimal tahulah artinya gitu. Ketika baca ibtitah, kalian paham artinya itu apa gitu. Ada yang bacaannya, ada yang wajah tuh, ada yang Allahumma ba'id ya, ada yang subhanaka. Nah itu udah ngerti nggak maksudnya naon itu tuh dibaca teh. Nah kalian sendiri yang mengukur level kalian di mana. Ya, jadi sekali lagi jangan bosan, karena sampai saat ini pun kami semua guru SMP SMA Al-Kausar ini terus belajar tentang sholat. Karena banyak, ya wajar aja sholat dilakukan sampai kita meninggal. Kita sama-sama tahu kisah bagaimana Rasulullah SAW sampai beliau sakit pun dipapah itu sholat. Kan sholat tuh kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk baring. Betul? Kalau nggak bisa baring menggerakkan, cukup dengan menggerakkan mata. Itu menunjukkan bahwa sholat tetap harus dilakukan sama siapapun. Dan sampai akhir hayat gitu. Ya. Terlalu banyak rahasia tentang sholat, kenapa sampai seumur hidup? Kenapa bisa sampai begitu gitu? Dan sehari 5 kali, itu pun sudah ditawar Rasulullah. Awalnya berapa? 50, berarti
umatnya Bani Israel, umatnya Musa alaihissalam 50 kali, bayangin. Harinya kan sama. Ya kan? Harinya sama, satu harinya 24 jam. Coba dicek di sains. Ada perbedaan hari nggak umat Bani Israel dengan kita? Mereka 50 kali, kita cuma 5 kali. Ya kan? Nah, itu rahasia-rahasianya ya. Jadi sekali lagi, hari ini Ibu akan merefresh pengetahuan kalian tentang sholat di bidang apa aja yang maksudnya rukun. Rukun udah tahu kan? Ahmad udah tahu kan rukun itu apa? Rukun itu kalau nggak dilakukan sholatnya nggak sah. Ya kan? Kemarin sudah dibahas di wudhu. Ada sunnah. Sunnah sholat itu sebenarnya kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini kurang familiar di dalam sholat. Bahwa sholat itu satu paket aja. Tapi setidaknya kalian harus paham. Ada yang namanya sunnah dalam sholat itu. Boleh nggak dilakukan. Tapi yang nggak usah ditinggalkan lebih baik. Misalnya, baca iftitah. Iftitah hafal nggak tahu kan? Iftitah tabian, Allahu Akbar, Allahumma ba'id, atau itu. Nah itu iftitah. Iftitah itu boleh nggak dibaca. Tapi lebih lakukan aja. Atau sesudah amin, sesudah waladolin, pada rakaat 1 dan 2, membaca surat, ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu sunnah misalnya. Ya, itu paham dulu sekarang. Itu apa? Apa yang makruh, yang nggak boleh dilakukan dalam sholat. Baik, langsung ke rukun sholat aja, Kang itu. Terus, nah ini, terus ke bawah aja, Pak Agung, terus aja. Ini di kelas PAI sudah diulang. Baik, ini rukun sholat. Kelihatan nggak? Ya udah. Ya, sambil dilihat. Rukun teh, oh gini, coba. Baik, dilihat rukun itu niat, berdiri tegak, ya. Berdiri tegak, nah itu simbol ya, berdiri tegak mau sholat. Itu rukun ya, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring. Nah itu. Artinya ya harus begitu kalau sholatnya gitu, rukun. Kemudian yang ketiganya takbiratul ihram. Nggak bisa ujuk-ujuk begini aja, nggak mengucap Allahu Akbar, nggak bisa. Takbiratul ihramnya itu rukun. Harus ada pembukaannya dengan takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah ya nggak sah. Tapi kasusnya bagaimana kalau dia di makmum dan surat Al-Fatihahnya dibaca zahar, dibaca keras oleh imam. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat tetap harus dibaca, ada yang berpendapat nggak usah, dengerin saja karena kita menyimak. Jadi kalau kita jadi makmum, imam sedang membaca Al-Fatihah, kita tidak menyimak, nggak sah sholatnya. Udah nggak baca, nggak nyimak lagi. Paham ya? Tidak membaca tapi menyimak. Derajatnya sama. Kemudian ruku, nah ruku dengan tumaninah. Bacaannya mah sunnah, tapi rukunya rukun, wajib. Gerakan rukunya, Pak Yusuf. Ini saya minta Pak Yusuf untuk memperagakan. Rukunya, ruku tumaninah itu bahasa Arab artinya tenang. Tumaninah itu tenang. Jadi tong rurusuhan. Lamun ruku siga tek tek tek. Silakan Pak, rukunya Pak. Ya, Allahu Akbar. Sejajar ya Pak Yusuf itunya. Betul, Pak Yusuf udah sejajar begitu. Itu rukunya, tumaninah gitu. Cekap Pak. Nah ini ya, ruku dengan tumaninah. Udah ruku, iktidal duduk di antara, iktidal bukan, iktidal itu bangkit dari ruku ya. Iktidal bangkit dari ruku. Jadi kan dilihat ya, gerakannya yang wajib ya. Doanya sunnah, gerakannya yang wajib.
Makanya gerakannya harus benar. Kemudian sujud juga sama. Nah ini sujud ada beberapa versi ya Pak. Ada yang tangannya dikepit begini, tapi kalau untuk laki-laki tetap begini Pak ya. Kalau laki-laki begini. Kalau perempuan, saya pernah mengoreksi yang perempuan yang begini. Ternyata ada hadisnya. Betul ya Bapak yang dengan hadisnya. Jadi boleh begini untuk perempuan. Kalau laki-laki tetap begini. Apa ini? Kening sama hidung nempel ke itu. Ke tempat sujud. Kening sama hidung nempel. Ingat ya, kening sama hidung nempel, tangan boleh begini, boleh juga begini. Ternyata yang menjadi rukun adalah gerakannya. Makanya gerakannya harus benar. Betul? Ya. Paham ya? Siapa? Anwar mau ke kamar mandi dulu? Kalau ngantuk ada mau ke kamar mandi dulu? Ya, baik ya. Jadi ini gerakannya. Kemudian duduk antara dua sujud dengan tumaninah. Tumaninah itu tenang gitu, terurusuhan, enggak berburu-buru. Nah, duduk di antara dua sujud. Punten Pak, di ini kan menghadap, enggak apa-apa, penginten menghadap ke situ. Kakinya lihat ya. Takut ada yang masih salah. Nah itu, duduk di antara dua sujud. Ada Bu Kokom udah datang. Ya, duduk di antara dua sujud. Tolong yang merasa masih salah. Tapi rata-rata udah benar kalau di kelas 10 ya. Coba di kelas 7, 8, Ibu belum tahu. Ya. Nah, bukan begitu. Nah, menghadap kiblat ininya. Ingat ya, yang wajib, yang rukun adalah gerakannya. Makanya itu harus benar. Dan itu simbol. Ada maknanya, nggak akan dibahas. Ibu juga belum paham. Tapi itu simbol, Ibu kasih tahu itu ada simbol. Jadi gerakannya harus benar. Kemudian, nah beda lagi duduk tasahud akhir. Tasahud akhir atau tahiyat akhir. Beda kan sama tasahud awal ataupun itidal. Silakan Pak, tasahud akhir. Nah, pantatnya kena ke ini. Dan tetap kaki sebelah kanan jempolnya menghadap ke kiblat. Ya. Oke. Kemudian ketika tasyahud membaca sholawat kepada Nabi SAW. Jadi ketika atahiyat akhir sholawat tidak dibaca, itu nggak sah. Ada tasyahud akhirnya, ada sholawatnya. Dan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Ada nggak keterangan boleh sholawat lain? Sholawat, tahu sholawat Ibrahimiyah? Tahu ya? Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang Nabi Ibrahim disebut. Kan sholawat ada yang Nabi Ibrahim tidak disebut. Nah, yang Ibu, kami belum ada, kalau ibu-ibu yang Bapak Guru ada yang menemukan bahwa sholawat dalam tasawuf air itu boleh tanpa sholawat Ibrahimiyah. Tapi yang ini adalah sholawatnya Ibrahimiyah. Ya, sholawatnya disebut Nabi Ibrahimnya. Paham ya? Oke. Nah, kemudian salam. Ingat, yang rukun itu salam ke kanan aja. Kafka, ya betul. Salam yang rukun itu salam ke kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri itu sunnah. Menutup sholat itu dengan salam ke kanan saja. Tapi salam ke kiri sunnah. Jadi ibu menerangkan ada rukun sunnah itu bukan berarti sunnah nggak usah dilakukan. Bukan. Hanya supaya kalian paham. Dalam sholat itu ada yang harus diperhatikan. Kalau ini nggak diperhatikan, nggak sah sholatnya. Gitu ya. Gitu aja. Paham ya? Oke. Karena ini sudah biasa dilakukan. Selanjutnya Pak Agung. Sekarang, mangga syarat padu. Nah,
Ini sholat baru menjadi wajib ketika beragama Islam, sudah balik, ya, sudah balik, berakal itu mungkin kalau ini ada ODGJ ya, tidak ODGJ. Kemudian suci dari hadas dan najis. Nah ini kemarin salah satunya dibahas tentang toharoh ya, dipraktekkan ya. Sholatnya enggak sah kalau enggak bersuci. Ya kan? Makanya kemarin dibahas dulu bersuci karena berhubungan dengan sholat. Di mana-mana kalau ngebahas tentang sholat pasti membahas tentang toharoh, tentang bersuci. Ajril di depan, silakan. Iya, di dekat Kak Marti, dekat Adi. Ya. Kemudian, oh iya, terjaga tidak dalam tidur atau gila. Jadi kalau ketiduran ya beda, bukan tidur. Tapi kalau ketiduran lewat waktu sholat, boleh dilakukan ketika dia terjaga. Ada saatnya kita sangat capek, ketiduran, nah itu sebenarnya boleh dilakukan ketika dia terjaga. Seperti itu. Dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan ketika suasana perang, sholat subuh Rasulullah telat ya, karena beliau ketiduran. Satu rombongan itu. Jadi ada sebuah hadis seperti itu. Sangat capek kondisinya. Pernah seperti itu. Jadi ketika itu hilang kewajibannya ketika tertidur. Selanjutnya, Pak, nah ya, syarat sah pelaksanaan sholat. Nah tadi suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian, tempat dari najis. Sebenarnya antara najis dan hadas sudah dibahas di K7. Sudah dibahas di K7. Ya. Masih ingat? K9 sekarang masih sama Ibu, berganti sama Bu Kokop. Ya. Sudah dibahas. Menutup aurat, laki-laki auratnya pusat sampai lutut, wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 belah tapak tangan. Masuk waktu sholat, menghadap kiblat, mengetahui pelaksanaan mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah ini. Jadi penting hari ini kita membahas. Hafiz, sepertinya apakah kamu mau di depan? Saya suruh Ajril ke depan karena supaya tidak ngobrol. Haruskah saya suruh kamu juga ke depan? Enggak, oke. Baik, selanjutnya Pak Agung, next. Sunnah sholat fardu. Oh ini sunnah dalam sholat fardu. Nah, tadi sudah rukun, sekarang yang sunnah. Mengangkat telapak tangan. Jadi ada yang takbir tanpa mengangkat telapak tangan. Ya kan? Iya. Mengangkat telapak tangan itu saat takbir, saat ruku, dan saat berdiri dari ruku, itu sunnah. Mengangkat telapak tangan, punten Pak. Nah itu. Kemudian dari ruku Pak. Nah, betul. Ya, dari ruku Pak. Dari ruku. Nah setelah ruku, Allahu Akbar kan. Sami Allah. Nah, itu sunnah. Betul. Nah, ada lagi apakah ketika sujud, sesudah sujud, mau berdiri, ya kan? Apakah setiap rokaat mengangkat tangan atau tidak? Yang mengangkat tangan yang disunahkan adalah rokaat ketiga. Sesudah tasahud
awal. Sesudah at-tahiyat ya. At-tahiyat awal, mau berdiri, Allahu Akbar. Jadi nggak usah rokaat kedua dan rokaat keempat, nggak usah. Sunahnya di rokaat ketiga. Ya. Oke. Kemudian meletakkan telapak kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Nah, bersedekap juga banyak versi ya. Bapak kayaknya duduknya di sini, jadi bergeraknya Bapak nggak capek. Jadi nggak capek duduk-duduk, berdiri lagi. Karena saya mau minta tolong meragakan. Nah, begitu. Yang ini Pak, sedekap itu kan ada beberapa versi Pak. Mangga Pak. Nah, ini pas takbir ada beberapa versi. Ya, silakan. Hadir di dia. Jadi ada yang takbir tanpa sedekap ya. Begini. Allahu Akbar. Boleh. Ada yang begitu. Ayo. Udah Pak, biarin aja Pak. Udah Bapak aja. Sedekap di ini Pak ada beberapa versi ya Pak ya. Ada yang tidak sedekap. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Kemudian yang sedekap di dada Pak, berapa versi? Mangga. Nah, itu. Ya. Itu yang sunnah itu memegang yang kiri oleh kanan ya. Telapak kanan di atas pergelangan. Nah, ini. Yang sunnah itu ya, megang itu. Posisinya ada yang di atas ulu hati, ada yang di dada. Ada yang begitu. Ya, ada yang di perut. Beda-beda ya. Ya. Boleh Pak ya, di mana nyamannya? Boleh. Tapi yang menjadi sunnahnya memegang pergelangan kiri oleh tangan kanan. Itu sunnahnya. Nanti aja lah. Kemudian yang sunnah selanjutnya membaca doa iftitah. Ibu biasanya kalau di kelas suka dirinci. Jadi ibu tahu siapa yang membaca wajah tuh, yang membaca Allahumma ba'id, yang membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika yang paling sedikit subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Siapa ada juga, ada nggak? Kamu baca apa kalau sudah itu? Kabiron itu. Nah, itu. Allahu Akbar kabiro. Pauji kamu baca apa? Allahumma ba'id. Siapa yang membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Siapa yang membaca? Ulan ngacung, lan. Ulan, saya, sahadei. Itu paling jarang. Suka baca juga. Itu paling jarang ya. Kebanyakan. Allahumma ba'id, siapa yang membaca Allahumma ba'id? Tuh banyak. Siapa yang membaca kabiro wajah tuh? Yang nggak ngacung baca apa tuh? Ya. Oke. Bu Yanti baca apa Bu Yanti? Di sekolah mah diajarnya subhanakanya. Ya saya satu pesantren sama Bu Yanti. Baik, selanjutnya. Nah ini membaca iftitah. Kemudian membaca bismillah. Oh ini membaca ta'ud juga Pak. Membaca ta'ud sebelum Fatihah. Jadi begini, udah baca iftitah, sebelum bismillahirrahmanirrahim, ada yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu,
Ada yang langsung ke bismillah. Coba ingat-ingat. Kalian membaca ta'ud dulu atau tidak? Ada yang membaca ta'ud dulu nggak? Ada yang langsung ke bismillah? Ada yang langsung. Ibu waktu dites sama ibu, ada yang langsung. Udah, itu tuh nggak baca ta'ud, langsung bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai a'udzubillah minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Ingat. Hah? Kebanyakan banyak bismillah ya, pas dites. Itu memang boleh. Jadi ada alasannya. Alasannya membaca ta'ud, karena untuk semua surat itu membaca ta'ud dulu. Al-Fatihah kan surat. Ya. Alasannya langsung ke bismillah, karena yang namanya Fatihah itu awalnya dari bismillah. Ya, ada dua pendapat. Oke, selanjutnya. Mengucapkan amin setelah membaca bismillah. Membaca Fatihah ya. Membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah, surat pendek. Jadi nggak baca juga nggak apa-apa, tapi baca aja. Tapi tahu bahwa itu adalah sunnah. Yang wajib itu Fatihahnya. Membaca doa-doa ya, ketika ruku dan sujud. Membaca doa-doa ketika ruku dan sujud. Bacaan ruku kan ada yang subhana rabbiyal adim, ruku ya. Subhana rabbiyal adim wa bihamdi. Ada yang subhanaka Allahumma yang Allahumma gfirli, kok jadi suka lupa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya kan? Ada yang subhanallah, subhana rabbiyal adim 3 kali, ada yang subhana rabbiyal adim wa bihamdi, ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang baca dua-duanya. Kalau rukunya lama, sujudnya lama, itu baca dua-duanya. Subhana rabbiyal adim wa bihamdi 3 kali, terus subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya kan? Ya. Kelebihannya yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdi Allahumma gfirli ada istighfarnya. Selain memuji Allah, ada istighfarnya. Kelebihannya itu. Ada yang dua-duanya. Tuh. Oke. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang 3 kali. Ada yang membaca 3 kali plus tambah 1. Ada yang membaca begitu. Ya. Sok emot-emot kalian macam mana. Selanjutnya, Pak Agung. Makruh dalam sholat. Pang metakkeun Pak, Bapak ulah kacalik. Iya tah tinggal. Tekedah merenya menaruh telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Nah, jadi yang menjadi pelajaran hari ini, gerakan dalam sholat harus diperhatikan posisinya, ya, caranya, karena itu yang rukun. Itu aja pelajarannya. Betul? Makanya yang makruh ini nih, menaruh telapak tangan di dalam baju ketika takbiratul ihram ya, dan sujud. Nah, yang kedua, menutup mulutnya rapat-rapat. Berdoa ketika sholat, ya. Kafka misalnya, Kafka terus yang dipanggil ya. Kafka, itu Apip. Itu Kafka di belakang. Aku ketuker terus. Begini. Kenapa? Ketika sholat, mulutnya kedah komat kamit, tapi jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, kalau berjamaah ataupun sholat berdampingan, mengganggu di sebelah. Betul? Pernah ngalamin nggak? Ada yang sholat. Aduh, ganggu. Ya, ibu ngalamin. Aduh, ya ganggu ya sholat begini. Tapi juga dalam hati lebih baik makruh, lebih baik jangan. Lebih baik digerakkan, cuman jangan keras, hanya menggerakkan. Bisa kan? Coba lihat mulut ibu. Ibu membaca Al-Fatihah, tapi kan nggak kedengeran. Tapi mulutnya bergerak.
Ini pengalaman ibu pribadi. Kalau ibu bersuaranya seperti barusan tidak terdengar, itu lagi temalaweng, tahu nggak temalaweng? Lagi fokus. Enggak, lagi fokus. Kalau suara ibu ketika sholat nggak ada suaranya, itu ibu lagi fokus. Kalau lagi tiba-tiba ingat sesuatu, kedengaran, itu ibu lagi nggak fokus. Sadar ibu, aduh, balik lagi, suaranya dikecilin lagi. Kalau ibu begitu. Nah itu kalau bersuara keras mengganggu ya, kalau apalagi kalau sholatnya bersebelahan. Itu pernah nggak merasa terganggu begitu? Pernah ya? Iya. Jadi digerakkan, tetapi kenapa coba? Ada yang tahu nggak alasannya digerakkan kenapa? Ada 2 alasannya. Pertama, ini anggota badan bisa bersaksi bahwa kita berzikir. Kedua, malaikat yang pencatat tahu kita sedang berzikir. Karena kalau yang di dalam hati malaikat nggak tahu. Ya, apa yang kita baca malaikat tahu. Kalau kita menggerakkan. Begitu. Jadi lebih baik digerakkan dengan ulah tarik teuing. Ya. Tahu tarik teuing? Jangan kedengaran. Digerakkan tapi tidak kedengaran. Ya, barusan bisa kan? Coba nyobain sendiri. Bisa kan? So. Kemudian terbuka kepalanya, bertolak pinggang, ya, banyak gerakan ya, memalingkan buka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata. Sok teu fokus ya jual nunutan, kok mau kertunduh ya, apalagi kalau lagi ngantuk, mejamin mata, menengadah ke langit. Oh ini yang ini, menahan hadas, kadek, lagi sholat hoyong pipis, hoyong BAB, nggak boleh ditahan, batal we atos, nanti sholat lagi. Aduh ini rakaat keempat. Aduh ini gimana? Nggak boleh ya? Makruh itu. Udah batalin aja, pipis aja. Aduh aku apalagi mau buang angin ya. Aduh ini 4 rakaat terakhir. Aduh kumaha ieu. Tekengeng. Meludah mengerjakan sholat di kuburan. Ini mengerjakan sholat di kuburan kecuali sholat ini ya Pak. Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah ada yang berpendapat nggak boleh di atas kuburan nggak? Ada. Ini di depan. Oh ini mah di atas. Oh beda ya. Oke, ya itu ya. Itu yang Ibu mention yang sering dilakukan yang Ibu ini ya. Menutup mulut, ya, memejamkan mata, menahan hadas. Itu kan pernah ngalamin tuh? Pernah ya? Pernah ngalamin kan? Nah, ulahnya jangan ya. Udah, ini culang cileng tekengeng, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Culang cileng cek orang Sunda mah. Kieu eta si eta kenaonnya bari kitu. Nah, si eta teh bet kieu salatna. Ya kan? Gitu. Oke, selanjutnya. Rani, apa kabar? Sehat? Oke, selanjutnya, hal yang membatalkan sholat. Nah, membatalkan sholat. Berhadas ya, buang angin, mau ya. Buang angin udah otomatis. Matak nahan ulah. Terkena najis. Berkata-kata. Lagi sholat, ada yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau lagi sholat, ibu bapak nanya, ari kunci di mana? Tadi dinya. Ya. Mengubah niat. Oh iya, misalnya mau sholatnya mau berhenti, ya udah batal itu. Kemudian makan atau minum asakacidanya lagi sholat makan dan oh ada. Lagi sakit tenggorokan ngemut obat tenggorokan. Ya kan? Aku lagi sakit tenggorokan lagi ngemut. Terus sholat, jangan selesaikan dulu. Ada suka ada pernah kejadian sih karena membelakangi kiblat, menambah rukun, tertawa, baru dakma ieu panglobana ieu.
Ningali itu pikasirieun, alah si eta gebis. Ayo, siapa yang pernah lagi sholat tertawa? Ayo, oh bener. Pasti ada. Kan sok osok apa namanya cek elek cek Sunda namanya. Ningali alah si itu jatuh langsung kita ketawanya. Kade bah ini. Oh ini. Pak ini sampai batal mendahului imam. Mendahului imam sampai batal. Enggak ya? Bu Kokom mendahului imam sampai batal? Mendahului? Ya memang nggak boleh. Tapi saya nggak tahu kalau sampai batal. Apalagi mendahului imam kumaha? Gini ya. Coba Ibu pernah mempraktekkan. Hadir. Nges atuh hiban alimah. Marti yuk kadir. Tebager. Marti jeung Ahmad. Nuhun. Nah, Marti jadi imam, Ahmad di sini. Ahmad di sini. Maaf ya. Nah, Marti di sini. Nah, ini kan duduknya begini. Nah, ini imam. Sok Marti Allahu Akbar. Tah, Ahmad teh antosan heula sampai Marti selesai. Ulah, coba bareng kalian. Bareng. Nah, ulah gitu. Tapi itu ketika ruku, ketika sujud suka kejadian. Hati-hati. Imam dulu sampai akhir. Coba sekarang kamu ruku, Marti. Tah. Aina maka harusnya ruku, Marti dulu. Coba Marti ruku dulu. Nah. Pengurusuhan mereka mana? Sok Aina itidal. Marti bager, ini belum ini. Harus lihat kayak bapak tadi kayak ibu. Lurus betul. Jadi ini sampai terasa. Nah, udah betul. Nah, udah. Sok itidal sami Allah Marti, sami Allah. Sami Allah. Engke heula Ahmad. Udah imam sami Allahu liman hamidah, baru orang sami Allahu liman hamidah. Pada ke mana rurusuhan? Wios bacaan tidak selesai ke imam dah udah ini. Urang rurusuhan. Ya. Sok ayeuna sujud. Sujud Marti. Terus sujud. Sujud. Engke heula Mar Ahmad. Marti udah sujud, begitu baru kamu turun. Allahu Akbar. Marti duduk bangkit. Allah nanti duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Kakarak Ahmad. Nah, sujud lagi Marti. Sok. Allahu Akbar. Sok Ahmad. Nah, sekarang bangkit. Bangkit rakaat kedua. Marti. Allah. Kayak nah. Jadi itu. Dengarkan imam tuh perhatikan. Dia udah tumaninah, baru kita bangkit. Ya. Kan kedengaran, Bu. Iya, dia kelihatan Allahu Akbar. Baru kita bangkit. Ya. Dah, terima kasih. Tolong ini ya. Tolong kalau berjamaah itu perhatikan. Itu simbolnya berarti. Simbolnya tuh berarti ya. Bagaimana kita mentaati pimpin itu berarti. Itu banyak ada simbolnya. Jadi sholat apalagi sampai mendahului. Bareng aja nggak boleh, apalagi mendahului. Paham ya? Seperti itu. Oh, murtad keluar Islam. Atau stras Pak Agung. Oh, atau sudah. Terima kasih Pak Agung. Paham ya? Mana yang rukun, mana yang sunnah. Dah. Kalau di SMP sebenarnya di kelas 8 diajarkan makna bacaan sholat. Betul nggak? Sama Bu Aan. Di K10 juga belajar. Lebih detail di K10.
Sekarang jujur, siapa yang belum paham betul arti bacaan sholat? Ngacung, tenanaon. Arti bacaan sholat itu apa? Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau wajah tu wajhiya lillahi itu tahu harusnya tak apal. Siapa yang ngacung? Yang belum tahu artinya? Ya. Dapin udah paham artinya? Oke, syukur. Alhamdulillah. Sekarang kalau doa gini, apa namanya sami Allahu liman hamidah. Ya, artinya apa? Ketika atahiyat. Nah, ini ada ketika atahiyat udah diajarin di K10. Percakapan siapa dengan siapa di atahiyat itu? Sama apa siapa? Sama? Iya. Atahiyatul. Coba baca atahiyat, Fauzi. Itu percakapan siapa? Waktu kapan? Iya. Bagaimana itu adalah percakapan penting antara Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj. Oke, bagi yang belum hafal setiap gerakan dari, lumayan capek ya Ibu berbicara ya. Sudah ibunya mau berbagi dua dengan Pak Yusuf. Oke. Jadi setiap bacaan, gini, kalau kita sholat itu artinya doa. Dalam bahasa Arab artinya doa. Kalau kita meminta tanpa paham apa yang kita minta, kira-kira dikabulkan moal. Enggak kan? Betul? Ya. Jadi memahami apa yang kita baca di dalam sholat itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Dan Ibu mah yakin enggak lebih banyak yang belum paham daripada yang paham ya? Ibu yakin? Ya apa-apa kalau malu enggak ngangkat tangan enggak masalah. Tapi itu jadi PR ya. Jadi PR apa yang misalnya Ibu ketika iktidal kan banyak versinya ya. Ketika iktidal banyak versinya. Ibu mah cuma baca 3 aja Bu Kokom, cuma istighfar, Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Hah? Oh ya, salah. Duduk di antara 2 sujud. Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Ada yang versi yang lengkap. Baca jenda, naon nu versi nu lengkap. Ya udah kalau disuruh Talina hafal disuruh suka pohon, Ibu juga suka begitu. Itu permohonannya gede-gede. Baca Hiban. Doa duduk di antara 2 sujud. Robbik firli. Rada keras. Rob. Wah, minta kesehatan, minta rizki, minta hidayah, minta diberi rahmat. Barijing tak apal hartos nanaon. Aku tadi minta apa? Bener kan? Doa ketika sujud aja kalau subhana rabbiyal adim itu memuji. Di situ ada doa istighfarnya juga. Ya, doa atahiyat. Yang tadi dibacakan Fauzi. Fauzi tahu nggak artinya apa? Padahal itu percakapan selamat datang dan penyambutan Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Ya kan? Yang atahiyat awal, yang atahiyat itu bacaan pertamanya. Banyak yang nggak hafal, yang nggak paham artinya. Oke, besok akan dicek. Hari ini udah selesai tentang sholat. Tapi besok akan dicek per kelompok, masih di sini. Nggak di SMA, di sini. Karena kegiatan praktek ibadah masih di sini. Akan dicek oleh guru per kelompok ya. Dicek aja.
Mungkin ibu-ibu ya ibu bapak mungkin yang utama adalah gerakan dan bacaan. Nanti kalau mereka udah bagus, boleh ditanya di selanjutnya untuk makna arti dari doanya yang dibaca. Itu aja. Ada pertanyaan? Hasa naon hasa naros naon. Buka masker na teka kuping sok atuh naon. Iya. Masih apa ya? Kalau kalanganmu kena mah, yang nggak boleh, nggak apa-apa. Kan masih kena antara ini dengan ini. Pak, kalau istri mah, kadang kenanya tuh bisa digitukan langsung ke ini, atau dia ini mau kenanya kayak gitu. Bisa ya? Masih bisa sih, nggak ada masalah. Enggak Pak, kadang-kadang si mukenanya, kalau mukenanya itu, kalau mukenanya yang atas bawah, ada kemungkinan ketutup sama mukena. Tapi kalau mukenanya, saya cerita sama Pak Yusuf, karena Pak Yusuf nggak pakai mukena. Iya, Bapak nggak kebayang. Nggak apa-apa, Hasa. Nggak masalah. Jadi kalau Hasan nanya ke Pak Yusuf pasti bingungan, udah teka bayang. Nah, kayak Bu Kokom gitu. Eh, hmm, ya. Oh, ada yang berpendapat begitu. Oh, oh iya iya. Ya yang ditanyakan Hasa kan itu yang dijawab sama Bu Kokom ya. Eh, iya, kalau yang sepotong begitu. Ada yang berpendapat nggak boleh. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Naon lan? Sok buka. Mm-mm. Ya batal aja, ulangi lagi aja. Tidak, udah isengnya batal cik ibu mah. Kalau orang segede, ngomong segede kia mah. Tadinya cek saya mah ayah 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 akibatnya bagi yang ngeisengin orang lagi sholat, betul nggak? Iya, batal aja lan kalau begitu. Karena udah gede kayak begini, aduh, sini budak SD gitunya, budak iya mah, aduh, ulah weh. Kayaknya ada bakal ada akibat. Oke, bagi yang iseng-isengin orang lagi sholat, bayang weh, sampai ngebatalin orang sholat. Lebih aman begitu aja lah. Ada lagi pertanyaan? Naon Mir? Sok. Biasanya suka ada yang harus ada yang inisiatif jadi imam. Harus ada yang, emang belum dibahas sholat berjamaah sih. Ibu lagi fokus ke sholat munfarid dulu. Tapi nanti di praktek mungkin ibu bapak, nanti setelah sendiri-sendiri, karena 5 orang dipegang oleh satu guru, udah sendiri-sendiri boleh praktek berjamaah ya. Tapi fokusnya ke sendiri-sendiri dulu aja. Kalau udah aman semua, baru ke sholat berjamaah. Mir kalau begitu, biasanya harus ada yang berinisiatif jadi imam, pengganti. Iya, dilanjutkan. Dia berinisiatif jadi imam, diganti. Seperti itu. Hah? Iya. Posisinya harus, memang harus, kalau dia banyakan kan tetap harus di depan ya Bu ya. Begitu Mir.
Jadi dianjurkan. Jadi memang ada ininya ya, ada peraturan. Jadi ketika berjamaah, sebaiknya yang di belakang imam itu yang siap jadi imam pengganti. Begitu, Mir. Yang siap jadi imam pengganti. Jadi ketika dia batal, udah yang itu udah otomatis. Itu simbol ya. Begitu. Makasih pertanyaannya. Ada lagi? Udah? Udah ya? Oke. Insya Allah besok ini praktek ya. Hari ini ice breaking dulu sama Pak Risman. Jadi ice breakingnya? Iya, sama Pak Risman ice breakingnya. Baik. Terima kasih semuanya, Pak Yusuf, ibu-ibu yang di belakang, terima kasih. Anak-anak, terima kasih. Hari ini yang terbaru apa? Dapat yang baru ya? Yang udah belajar mungkin udah, tapi yang baru adalah yang wajib diperhatikan adalah justru gerakan sholatnya. Raka, harereyuai. Oke, Ibu tutup dengan doa istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Mangga Pak Yusuf, sekarang ke mana anak-anak? Ya, silakan ke lapangan. Setelah itu biasa ke SMA.